Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak yang Bapak banggakan. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada saat ini. Dan semoga itu semua tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk belajar, untuk terus berkarya, walaupun tanpa bimbingan secara langsung dari Bapak Guru. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan membimbing anak-anak melalui video pembelajaran secara daring atau secara online agar anak-anak terbantu dalam proses pembelajaran di rumah anak-anak masing-masing. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebagai umat beragama yang baik, berdasarkan keyakinan kita atau serada yang kita tanamkan pada diri kita, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas warunugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk beraktivitas sebagaimana mestinya, terutama anak-anak selaku siswa dan Bapak Guru selaku guru bisa membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada pertemuan hari ini atau pembelajaran hari ini, Bapak akan membawakan materi pelajaran agama Hindu dan budi pekerti, yaitu yang berkaitan dengan ajaran Punarbawa. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini yaitu berkaitan dengan memahami ajaran Punarbawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan indikator pembelajaran yang pertama yaitu memahami ajaran serada sebagai tuntunan hidup menjalani atau mempelajari Punarbawa. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pengertian Punarbawa. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi Punarbawa ini, yang pertama yaitu setelah mempelajari materi Punarbawa ini, anak-anak diharapkan memahami ajaran serada sebagai tuntunan hidup dalam Punarbawa. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian dari Punarbawa itu sendiri. Nah, anak-anak, berkaitan dengan serada sebagai tuntunan hidup dalam agama Hindu, terlebih dahulu Bapak akan jelaskan kaitan antara serada ini dengan materi Punarbawa yang anak-anak pelajari pada hari ini. Jadi, agama Hindu pada awalnya
dikenal dengan sebutan Sanatana Dharma, yang artinya kebenaran abadi. Jadi agama Hindu ini dinyatakan sebagai Sanatana Dharma atau kebenaran yang abadi berdasarkan susastra Hindu atau kitab suci Hindu kita. Sedikit Bapak ulas lebih luas bahwa agama Hindu di Indonesia ataupun di dunia itu dinyatakan sebagai agama yang tertua berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli-ahli kita, para ahli-ahli agama, di mana agama Hindu ini muncul dan berkembangnya tidak diketahui pasti kapan munculnya agama Hindu. Tetapi berdasarkan penelitian itu ada petunjuk-petunjuk berdasarkan penemuan-penemuan yang ditemukan yang mengarah pada munculnya atau berkembangnya agama Hindu itu sendiri. Nah, anak-anak, di samping agama Hindu itu dikenal dengan sebutan Sanatana Dharma, agama Hindu juga memiliki tujuan. Jadi, tujuan agama Hindu itu disebutkan dalam susastra suci atau dalam kitab suci Weda kita itu dengan kalimat Moksatam Jagaditaya Caiti Dharma. Inilah tujuan dari agama Hindu. Apa itu Moksatam Jagaditaya Caiti Dharma? Moksatam Jagaditaya Caiti Dharma ini memiliki arti atau makna tujuan Dharma adalah tujuan mencapai kesejahteraan hidup dan kebahagiaan rohani. Atau secara singkatnya, Moksatam Jagaditaya Caiti Dharma ini adalah tujuan agama Hindu itu adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan nantinya di akhirat. Nah, itu kurang lebih yang berkaitan dengan tujuan agama Hindu. Selanjutnya, agama Hindu juga memiliki dasar atau kerangka yang menjadi patokan dalam menjalankan agama. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tatwa. Tatwa ini adalah sering diistilahkan dengan filsafat yang memiliki arti pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan agama Hindu itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan susila atau tingkah laku, ya. Jadi susila ini artinya tingkah laku atau etika. Tentunya etika yang diajarkan dalam agama Hindu ini adalah etika atau tingkah laku yang berlandaskan atau berdasarkan dengan dharma. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan upacara atau ritual. Upacara atau ritual ini lazim kita lihat, sering kita jumpai baik dalam masyarakat maupun di lingkungan keluarga kita masing-masing yang berkaitan dengan upakara, ya, atau banten istilahnya orang Bali menyebutkan. Nah, inilah 3 kerangka dasar agama Hindu ini. Yang pertama itu ada tatwa, yang kedua ada susila, dan yang ketiga ada upacara. Nah,